Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fatimatus Saada dari MPI 2C. Ideologi. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang hakikat ideologi, yaitu berintikan serangkaian nilai atau norma atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup bangsa mereka. Ideologi merupakan kerangka penyelenggaraan negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Maksudnya yaitu antara ideologi dan kenyataan hidup masyarakat terjadi hubungan sehingga berlangsung berpengaruh timbal balik. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat juga membentuk masyarakat menuju cita-cita. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang jenis-jenis ideologi secara umum. Jenis-jenis ideologi secara umum yang pertama, Marxisme-Leninisme atau suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Prinsip yang pertama yaitu penentu akhir dari perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Sedangkan prinsip yang kedua yaitu proses perubahan sosial yang bersifat dialektis. Yang kedua yaitu jenis liberalisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual. Artinya lebih mengutamakan hak-hak individunya. Yang ketiga yaitu jenis sosialisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Artinya, negara wajib mensejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Yang keempat adalah kapitalisme, suatu paham yang memberi kebebasan. Jadi kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang dimiliki. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang peranan ideologi bagi suatu negara. Yang pertama yaitu menyatukan masyarakat yang beragam. Nah, bangsa seringkali terdiri dari masyarakat yang beragam dalam hal etnis, agama, budaya, dan latar belakang sosial. Ideologi berperan penting dalam menyatukan masyarakat dengan memberikan titik temu yang bersama. Dalam hal ini, ideologi yang dianut oleh suatu bangsa bisa berfungsi sebagai pegangan bersama yang mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada. Yang kedua yaitu sebagai panduan kebijakan pemerintah. Ideologi memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Ideologi seperti kapitalisme, sosialisme, atau bahkan liberalisme yang menjadi kerangka kerja yang memandu bagaimana pemerintah mengelola ekonomi, layanan sosial, pendidikan, dan berbagai aspek lainnya. Selain itu, ideologi politik juga berpengaruh pada pandangan dan tindakan pemerintah dalam urusan luar negeri. Selanjutnya, yaitu pembentukan identitas bangsa. Ideologi adalah cerminan dari nilai-nilai keyakinan dan prinsip-prinsip fundamental yang membentuk identitas suatu bangsa. Ini berarti bahwa formasi moral dan budaya menghubungkan individu-individu dalam masyarakat ke dalam etnis kolektif yang lebih besar. Ideologi mencerminkan sejarah, tradisi, dan pengalaman bersama bangsa, yaitu membantu menjelaskan siapa mereka, dari mana mereka berasal, dan apa yang mereka anut sebagai nilai-nilai yang dianggap suci. Nah, selanjutnya adalah menentukan hubungan dengan negara lain. Ideologi juga memiliki dampak pada hubungan suatu bangsa dan negara lain. Salah satunya yaitu negara-negara yang memiliki ideologi serupa cenderung memiliki hubungan yang lebih dekat, sedangkan perbedaan ideologi bisa menjadi sumber konflik. Jadi kalau ideologinya itu sejalan atau sama dengan negara-negara yang lain,
itu akan cenderung memiliki hubungan yang lebih dekat karena kesamaan cara berpikir ideologi tadi. Selanjutnya yaitu dasar hukum. Tahukah kalian, ideologi juga bisa loh menjadi dasar hukum suatu negara. Karena konstitusi dan undang-undang seringkali mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ideologi. Hal ini memberikan landasan hukum untuk tindakan dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya nih, kita akan membahas tentang urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi, globalisasi merupakan era saling berketerhubungan antara masyarakat, suatu bangsa, dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Nah, ini adalah beberapa karakteristik kebudayaan global menurut sastra Perja, yaitu yang pertama adalah berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Selanjutnya, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Yang ketiga yaitu masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda, bekerja sama dan bersaing, sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Selanjutnya yaitu karakteristik yang selanjutnya yaitu kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh, tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Yang terakhir yaitu nilai-nilai hak asasi manusia atau biasa disingkat dengan HAM, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Nah, saya juga akan sedikit menambahi, yaitu ada fase-fase perkembangan globalisasi. Yang pertama itu fase embrio, yaitu berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai abad ke-18 dengan munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem transnasional abad tengah. Yang kedua yaitu fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada gagasan negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, standarisasi konsep kewarganegaraan. Yang ketiga yaitu fase take off yang berlangsung dari 1870 sampai pertengahan 1920 yang ditandai dengan diterimanya konsep baru tentang negara, kebangsaan, identitas, dan kepribadian nasional, mulai masuknya negara-negara non-Eropa ke dalam masyarakat internasional. Dan yang terakhir adalah fase kebudayaan global, yaitu fase ini ditandai oleh perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet, yaitu runtuhnya dominasi komunisme di beberapa negara, yaitu berakhirnya perang dingin dan melemahnya konfrontasi ideologi, yaitu itu sedikit tambahan dari urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Selanjutnya kita akan ke poin perbandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi lain. Apa sih perbandingannya dengan paham ideologi yang lain? Mari kita bahas. Yaitu yang pertama, ideologi Pancasila, perbandingan ideologi Pancasila. Yang pertama kita akan bahas yaitu perbandingan ideologi Pancasila, yaitu merupakan nilai-nilai luhur budaya dan religius bagi bangsa Indonesia. Sedangkan untuk ideologi liberalismenya, yaitu ideologi liberalisme merupakan pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan perasaan hak adalah nilai politik yang utama. Selanjutnya, apa sih ideologi komunisme? Jadi, sebuah paham yang menekankan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi, modal, tanah, tenaga kerja yang mempunyai tujuan terwujudnya masyarakat yang makmur, masyarakat komunis tanpa kelas dan semua orang sama, yaitu standarisasinya adalah sama, tidak ada ketimpangan. Selanjutnya kita
ke ideologi sekularisme, yaitu ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan negara harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Jadi tidak dicampur adukan antara antara konstitusi atau badan negara itu dengan kepercayaan. Terkadang kan ada sebuah negara yang eh, sebuah institusi atau badan negaranya itu saling terkait dengan kepercayaan atau agama yang dianut dalam suatu negara tersebut. Nah, sedangkan ideologi keagamaan adalah ideologi yang bersumber pada falsafah agama yang tercantum dalam kitab suci agama. Jadi ideologinya itu berprinsip dan mengutip atau mengambil dari kitab-kitab suci yang dianut atau kitab suci agama. Oke, sekian dari presentasi saya. Saya mempunyai sebuah quotes yang saya pegang sampai saat ini, yaitu role model saya saya yang saya eh, yang saya sangat tersentuh dengan kata-katanya, yaitu rather than becoming the best, I want to become a person with meaning, dari Ria Sukma Wijaya, itu role model saya. Terima, terima kasih. Apabila ada salah kata atau penyampaian saya kurang lugas atau bagaimana, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.